Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memakai dan melandasi hari ini dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, sumber hikmat pengertian, menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah ingatlah akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sangat baik bahkan bagus jika kita memiliki ingatan yang kuat dan juga tajam. Karena kemampuan untuk mengingat kembali apa yang telah kita alami atau pelajari di masa lalu dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari nantinya. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua hal yang kita ingat itu akan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah hal-hal yang bagaimana dan apa saja yang tidak perlu kita ingat. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, hal-hal yang tidak perlu kita ingat adalah hal-hal yang dapat melukai, bahkan merusak hati dan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah punya pengalaman peristiwa, situasi, atau keadaan yang menyakitkan, pahit dan menyinggung perasaan orang, bahkan ada orang membenci kita tanpa alasan. Hasil dari luka-luka dan penolakan seperti itu dapat melekat pada diri kita, bukan hanya hari ini, 2-3 tahun, tapi seumur hidup kita. Banyak orang yang mengingat terus-menerus insiden yang pernah terjadi dalam hidupnya. Meski itu sudah terjadi sekian tahun atau bahkan puluhan tahun yang lampau, tetapi tetap saja bisa mempengaruhi keadaan mental atau pikirannya di masa sekarang. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi yang tidak perlu kita ingat? Yang kedua adalah hal-hal baik yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan kalau kita dapat melakukan hal-hal baik kepada orang lain, tetapi janganlah hal-hal baik yang kita lakukan itu menjadi tercemar atau murahan. Oleh karena kita menjadikannya dasar untuk bermegah atau mendikte orang lain dan merendahkan, bahkan bisa sampai menghakimi orang lain. Seperti doa orang Farisi yang tidak terima Tuhan. Ya, tidak diterima oleh Tuhan, ya. Dikatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhanku dari segala penghasilanku." Lukas 18, 11-12. Kemudian apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi itu tidak." Lalu pertanyaannya, nah apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan sebagaimana tema kita, ingatlah akan Tuhan. Dalam hal ini, ingatlah dan pandanglah pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, walau pengalamanmu memahitkan, mengecewakan, kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu mengampuni dan melupakannya. Dan segala kebaikan kita juga yang sudah kita lakukan kepada orang lain, hendaknya selalu kita bertitik tolak dari kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas itu. Dialah yang telah menolong kita dan memampukan kita untuk dapat berbuat baik. Sebagai contoh, Yusuf, Bapak Ibu mungkin tahu, dari manusia yang diberkati karena dia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritanya. Yusuf dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya sendiri, atau sekarang namanya human trafficking, dan dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu. Jika ada orang yang memiliki alasan kuat untuk depresi, getir, dan pahit hati, Yusuflah orang itu. Namun Yusuf tidak melakukannya. Ia tidak membiarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memiliki sikap hati yang benar dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang Yusuf kerjakan menjadi berhasil. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kejadian 39 ayat 21. Nah, begitu pula dengan Paulus juga yang berkata, sebagaimana apa yang menjadi nas bacaan kita.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, memang tidak mudah melupakan peristiwa pahit di masa lampau, apalagi mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita, terlebih lagi kalau dia adalah orang yang telah pernah mengecap kebaikan-kebaikan kita, tetapi malah menikam kita dari belakang, malah mengkhianati kita. Namun, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengingat dan memandang Tuhan, maka soal-soal masa lalu dan jasa-jasa kebaikan kita dengan sendirinya gugur, karena tidak akan ada artinya ketika hati kita arahkan, ketika hidup kita pandang dan fokus pada Kristus, ketika pikiran dan emosi kita serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena pada akhirnya, kata Paulus, pengenalan akan Kristus Tuhanku, itulah Yesus, lebih mulia daripada semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dan memampukan kita untuk dapat hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Biarlah kiranya Roh Kudus mampukan kami, supaya hanya Tuhanlah yang kami ingat dan tidak melupakannya. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber dari segala sesuatu, dan hanya Untuk-Mu-lah segala sesuatu kembalikan bagi kemuliaan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Ingat, pandanglah dan ingatlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.